Yang saya herankan itu satu, mudah sekali kalian itu mengatakan saya akan laporkan polisi, laporkan polisi, laporkan polisi. Ono masalah didik laporkan polisi. Wong ndedek bank, diutang bank. Lah sing nagih malah dilaporno polisi. Ya aneh, iki diutang malah dilaporno polisi. Kowe ngelek-ngelek wong, ngonyek-ngonyek wong, jembreng-jembreng ndek wong. Wonge ora kloget-kloget. Lah giliran kowe delokne balik, kowe laporno polisi, dijemput polisi, jemput polisi. Emang polisi ini utusanmu. Ngurusi awakmu sing tukaran padha Indonesiane. Ya ora. Kasih tahu cara lapor polisi ya, gini. Saumpamane aku iki tukaran mbek dirimu. Anggap aja aku tukaran mbek Misu. Apa mbek Weni. Mari ngono iki aku ora seneng mbek Weni tukaran gara-gara Weni iki nggak status yang jelas. Habis itu saya laporkan polisi. Ngerti apa ora? Ora ditanggepi mbek polisi. Kenapa? Saya itu sudah pernah memperingatkan orang lain, wes jangan bertengkar. Wes jangan bertengkar. Saya tidak terima, Miss, karena ini pencemaran nama baik. Walah, budal di kantor polisi tak temeni, soalnya gak percaya mbak omong aku, tak kancani. Melaporkan ini, terus ditanyain. Ini wong Hongkong ki, KTP Hongkong. Gero-gero dhek dilokno di media sosial. Ini orang Hongkong punya KTP Hongkong. Ya modelnya permanen ngono ki lho. Dadi karena permanen gak terima ada yang menghina di media sosial, tapi dhek lambene lebih kompreng. Nah, habis itu wis tak bilangin ndak bisa, Mbak, ndak bisa. Saya sedih, suami saya menyuruh saya melaporkan pada polisi. Lah, tak temenin ke kantor polisi. Lapor komandan, wis gayaku ngono kae to. Saya ingin melaporkan. Weni telah membuat status yang telah menghina saya. Siapa jenenge Weni ku mau? Weni Markona. KTP-nya ndak tahu. Ndak bisa. Ini bukti-buktinya. Ya ndak bisa. Kan kita nggak tahu. Akhirnya, deng, ini Nyonya Permanen ini perang di media sosial akhirnya mendapatkan nomor KTP-nya. Mendapatkan nomor KTP-nya dan akhirnya dilaporkan juga ke polisi. Ini saya sudah mendapatkan KTP-nya dengan nama Weni Anggraeni Puspitasari. Wes. Nomor KTP WX 123456778. Tahu nggak? Setelah dia tahu nomor KTP-nya si Weni, akhirnya Nyonya Permanen ini dipanggil sama polisi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi tentang KTP ini? Loh, kamu malah diselidiki. Anggitmu. Terus habis itu, diberikan ini agennya kecantol juga. Setelah itu panjang kali lebar. Terus dampaknya apa? Dampaknya saya stres. Jadi Nyonya Hongkong ini mau. Saya stres dengan statusnya Weni. Akhirnya, lah stres, buktinya mana? Apakah kamu masuk rumah sakit jiwa dengan statusnya Weni? Ya enggak sih, no. Ya kalau enggak, ya enggak bisa dong sama yang dilapor-laporkan itu. Akhirnya metu ke kantor polisi, tak omongi Nyonya Hongkong itu mau, enggak percaya. Ya tak omongi toh. Tak omongi enggak bisa. Kamu loh dapat informasi tentang Weni Nugroho Anggraeni, mbuh apa jenenge gitu. Dengan membawa KTP-nya itu akan ditanyain loh, kamu dapat informasi ini dari siapa? Diselidiki, makanya lah enek kasus rasa melo-melo. Saya selalu ingatkan buat kalian, ndak usah ikut-ikut. Jadi saksi-saksi ndak usah. Polisi Hongkong dia detail. Ojo dihilangi tulisannya detail banget. Ya. Ora asal serobot kayak duit terus dilaporno Weni Anggraeni Nugroho ditangkap. No, orang ngono. Masih ingat Bu Haji kayak itu ngelaporne koncone yang nyata-nyata menipu aja angel. Nggih ontran apa meneh. Makanya jangan padu di media sosial. Itu pesan saya. Ya. Pesan saya itu seperti itu. Kamu kamu buat status orang lain yang jelek-jelek, giliran kamu di statusi sendiri ra trimo. Nah, kecuali kamu bawa ke Indonesia. Pencemaran nama baik, pulang Indonesia, golek ono bisa itu.
Ontran-ontran ngono ku ya iso go mulai di Indonesia. Karena kalian adalah dua-duanya warga negara Indonesia. Boleh disomasi mulai Indonesia. Dinteni kancamu mulai. Apakah kasus di Hong Kong bisa dilaporkan polisi Indonesia? Bisa. Saat dia pulang dipanggil. Ada kok orang yang punya suami 2. Contohnya saya ki, di bojo loro. Di Hong Kong bojoan mbek Pak Tony, terus mana di Indonesia bojoan mbek wong Batak. Lha kuwi yang sama meneh bojoku sing Batak nglaporne polisi Indonesia bisa. Gak wani mulai aku itu bisa. Itu bisa dilaporkan saya itu. Engko mulai setiap kali mulai itu yang Batak sana menang. Ya untungnya waktu itu saya dondo sampai rondo. Jadi aku rabi mbek wong Batak iki ya ora apa-apa. Mari ngono diontran-ontran sampai saiki aku diundat-undat. Karena itu saya selalu bilang buat teman-teman, kalau kalian ingin mengungkit, mengorek masa lalu saya, duduk sama saya akan kasih tahu siapa saya. Kalau di media sosial kalian cuma menghina saya, itu sebenarnya sudah saya izinkan kalian menghina saya. Sejelek apapun kalian berbicara dengan saya akan terima. Kenapa? Karena sudah di media sosial itu nggak ada privasi, Mbak. Sudah, kalian mau menguliti saya, piye, enggak apa-apa. Karena memang saya udah izinkan. Jadi walaupun saya dihina habis-habisan, dipanggil mbok ndewon, mbok kletek-kletek, mbok klotok-klotok, saya nggak akan melawan. Karena intinya adalah saya memang sudah izinkan di media sosial dengan apa yang ada. Saya berani tampil di media sosial, saya itu sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan perlu kalian tahu, jangan dikira saya tidak tahu informasi tentang orang-orang yang membenci saya. Tapi jangan lupa juga, informasi saya juga akan diberikan oleh orang-orang tertentu ke orang yang membenci saya. Tergantung orang yang membenci saya itu mau menguliti saya habis-habisan atau dia diam di situ saja. Sementara saya dikasih tahu tentang informasi tentang kejelekan orang lain, saya tidak ingin mengungkitnya di media sosial. Karena orang memberikan informasi di media sosial ada 2. Dia ada dendam tersendiri dengan orang tersebut atau dia memang menyayangimu. Kalau dia menyayangimu, dia akan memberikan informasi itu dengan seksama. Tapi kalau orang itu memakai dirimu untuk balas dendam ke dia, itu yang bahaya. Jadi ada orang memberikan informasi itu disaring, Mbak. Mbak Yuni, saya punya KTP-nya ini. Orang ini menghina Mbak Yuni ugal-ugalan. Saya cuma bilang, sebelum kamu punya KTP-nya dia, saya sudah punya KTP-nya dia. Sebelum kamu berbicara tentang kejelekan dia sendiri di hadapan saya menjelek-jelekan orang lain. Saya sudah paham, kalau suatu saat dia akan pergi dari saya, maka saya akan dihinanya. Siapapun yang dekat dengan dia, disayang, digendong kemana-mana. Tapi saat perbedaan persepsi itu muncul, dia akan menjatuhkan orang yang ada di sampingnya. Ya, seperti itulah hidup. Jadi hidup itu seperti itu. Itu adalah kenyataan. Jadi kalau hari ini teman baikmu menghina kamu, berbicara denganmu di belakangmu, artinya adalah dia ketinggalan satu langkah dari kamu. Karena dia tidak bisa melakukan yang hal sama atau bahkan yang lebih baik dari kamu. Karena itu dia menghujatmu di belakang. Coba diajak hadap-hadapan, mau nggak? Diajak teleponan, mau nggak? Diajak bicara baik-baik, mau nggak? Kalau dia mau, berarti dia akan support system. Dia akan berbicara kelemahanmu agar kamu memperbaiki dirimu. Tapi saat dia mengomeni segala kelakuanmu, segala hidupmu, di belakangmu, intinya dia kalah satu langkah denganmu. Karena itu dia tidak terima jika kamu baik-baik saja. Dia akan menghajar mental. Jujur, kalau mental hari ini saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Karena sebenarnya saya itu lebih parah daripada hari ini, zaman dahulu kala. Tapi sekarang karena wis ngundurin tuwek, ya wis sadar diri, yo isin bentino tukaran mbek wong, wis umur, sak wayah-wayah dipanggil sama yang kuasa, aku kok jek tukaran mbek cah kae to. Jadi saya itu paling takut saat saya membenci orang itu dan tiba-tiba saya sakit dan meninggal. Saya nggak ada waktu untuk meminta maaf lagi sama dia.
Kenapa sih saya tidak pernah membalas orang-orang yang menyakiti saya? Karena saya benar-benar takut dalam hidup saya. Tiba-tiba saya meninggalkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Tapi ada orang yang sengaja menyakitimu karena dia ingin dapat uangmu. Dia pura-pura tersakiti, terlukai, ternyata duit. Ternyata dia sengaja memancing kerusuhan agar dia mendapatkan ini itu tanpa bekerja. Itu ada. Ada orang yang sengaja menyakitimu hingga kamu lepas kontrol agar dia mendapatkan uang. Tapi percayalah, saat kamu mengambil uang orang lain dengan mengatakan bahwa dirimu disakiti, tapi sebenarnya kamu sendiri yang sengaja melukai dirimu sendiri agar terlihat terluka di hadapan orang lain dengan satu tujuan, uang. Oh, itu hak dia. Iya, itu hak dia. Tapi sebenarnya dia menyakiti dirinya dengan sengaja menguji kesabaran orang lain agar orang lain itu muntap, dan saat orang itu muntap dan mereka berpesta pora dengan mendapatkan uang-uang hasil dari menggeliat orang lain dengan cara menikam orang lain. Dia sebenarnya menggores tubuhnya dengan pisaunya sendiri. Tapi dia akan menunjukkan sama orang lain bahwa dia dilukai karena pisau itu saya yang megang. Kebetulan saya megang. Sebenarnya dia sengaja menggoresnya agar orang bilang, "Hei, tahu nggak? Saya itu dilukai Yuni loh. Hei, tahu nggak? Yuni itu jahat loh." Tapi orang tidak akan pernah tahu bagaimana dia bisa melukai dirinya sendiri. Yang orang lain lihat adalah darah itu mengucur. Dan saya yang pegang pisaunya. Tapi itu adalah hak manusia. Jadi saya harus mengobati luka ini. Saya harus menyembuhkannya. Bahkan harus ada kompensasi dari luka itu. Tapi ya sudahlah. Ini adalah hidup. Dari situ orang akan khawatir dengan keadaan dia. Orang akan menanyakan, "Kamu baik-baik saja kan?" Luka itu yang ditinggalkan Yuni itu dalam banget loh. Sakit itu dalam banget loh. Tapi nggak apa-apa. Berarti saya harus belajar dari situ satu hal. Saya harus mengendalikan emosi saya sendiri. Karena emosi saya bisa dipakai orang lain untuk berhura-hura. Yakin uang itu tidak buat hura-hura dan dibagi-bagikan? Hanya Tuhan yang tahu. Saya kembalikan lagi. Betul, temanku juga gitu, Miss, mengadu domba bersama teman yang lainnya. Ternyata mau pinjem uang. Ya, itu kenyataan. Itu kenyataan. Tapi sudahlah. Ini adalah hidup dan ini adalah nyata. Ya, nikmatin aja. Nikmatin aja. Coba kalau bukan Yuni yang dibahas. Nggak ada viewernya. Soalnya kalau udah membahas Mbok Dewor Yuni, Mbok Dewor Yuni, sing dapurane kayak kiri ini, jangan ya dek ya, jangan lupa untuk terus langsung dunia persilatan langsung heboh, seneng, tanpa ragu-ragu langsung podcast. Ya orang lain ditanyain, menurut pendapatmu apa yang dilakukan Miss Yuni benar atau salah? Lho ora takok aku, kowe takok ndek wong liya ya jelas salah lah. Benar nggak? Ini seorang ini tidak bisa hitung-hitungan. Halo. Lo kamu lo jadi stafnya agent, kamu lo calonnya agent. Sebelum 7 hari itu nggak bisa nuntut, bro. Oh ya nuntut. Apa yang dituntut ngajarin saya hitung-hitungan? Ya iya wong aku wis tuwek lali aku hitung-hitungan iki. Tapi biarkan saja. Itulah cinta dan ceritanya. Sekali lagi, saya cuman tahu benar siapa yang mengadu domba dan siapa yang menyakitin. Siapa yang terluka? Kalau podcast, nanyanya ke saya, bukan ke orang lain. Kalau ingin berbicara tentang logika, lah kok bojoku diantemi? Ya apa-apa, bojo diantemi. Guyu jarine ngontrak nih Indonesia 2 tahun finish kontrak baru mulai Hongkong. Ya itulah cinta. Jika kalian masih begitu nafsu mencari kelemahan saya, masih banyak, Mbak. Kalau kalian ingin membuka aib saya, membuka masa lalu saya, silahkan. Boleh. Boleh kok. Gak apa-apa. Boleh kok. Saya siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Saat di media sosial,
saya mati-matian membahas tentang sindikat, kalian mati-matian membahas tentang saya. Saat saya mati-matian membahas tentang penipuan, kalian mati-matian mencari kelemahan saya. Saat saya mati-matian berjuang dengan teman-teman yang sudah masuk penjara, menemani mereka sidang, kalian mati-matian mencari masa lalu saya. Saya tetap akan berjuang versi saya. Seberapa benci kalian terhadap saya selalu bilang bahwa tujuan saya di media sosial dari awal adalah memberikan informasi, berbagi cerita, berbagi rasa bahwa dunia pertikaian sedang tidak baik-baik saja dari zaman dahulu kala, bukan hanya hari ini. Jika kalian ada di organisasi, sebenarnya masalah seperti ini tidak hanya hari ini, sudah dari dahulu kala. Perbedaan saya dengan organisasi adalah organisasi itu sangat baik sekali memberikan informasi dan mereka menutup semua informasi itu dari dunia luar karena itu adalah privacy. Itu bagus sekali organisasi tersebut. Dan itulah bedanya. Saya di media sosial yang akhirnya bisa berkoar-koar dan mengingatkan pada yang lainnya agar jangan pernah terulang lagi. Kalau hari ini kamu itu foto udo-udo, temanmu menjadi mangsa, ya jangan melakukan lagi. Kalau organisasi kan nggak mungkin bahas tentang udo-udo. Benar nggak sih? Jadi biarkan saja. Biarkan saya dengan cara saya, Anda dengan cara Anda. KJRI Kuala Mbak, 150.000 orang yang ada di Hong Kong sini. Sementara staf KJRI ada berapa? Bener gak sih? Jadi ya udah saling bantu, kamu dengan caramu, saya dengan cara saya gitu loh. Jangan heboh-hebohan, pingin diakui atau dikenali. Enggak perlu. Kamu dengan caramu, saya dengan cara saya sendiri. Kita sama-sama berjuang. Kamu berjuang di garda depan. Kamu berjuang sudah puluhan tahun. Ya izinkan saya yang culun ini, yang celonto ini, berjuang dengan cara saya. Benar nggak sih? Jadi biarkan dengan cara saya sendiri. Jadi nggak ada yang caranya beda. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya orang kan beda-beda, Mbak. Ada yang suka dengan cara saya seperti ini, ada yang nggak suka dengan cara seperti ini. Beda orang, beda cara. Ya itu yang harus diakui. Dan saya berjuang sendiri. Kalian di organisasi itu banyak orang. Banyak orang. Saya sendiri di sini, Mbak. Izinkan saya dengan cara saya. Ya. Jadi buat penggiat-penggiat yang ada di luar sana, saya itu minta maaf dibandingkan dengan kalian, saya itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan perjuangan kalian, saya bukan siapa-siapa. Dan saya bukan lawan kalian karena saya itu tidak memiliki apapun. Saya tidak memiliki apapun, saya tidak sehebat kalian. Izinkan saya iki lho, sing cilik-cilik iki lho, tak openane ya. Khusus buat kalian yang hebat-hebat, oke tangan sing gede-gede iku. Tak sing cilik-cilik sing klutik-klutik iki lho. Ya. Mohon restunya ya. Saya mohon restu ya. Buat kalian yang terus membuat konten tentang saya, ya silahkan. Ya, kalau dengan membuat konten saya viewermu naik, ya ora apa-apa. Nggak ada masalah. Saya juga senang membantu kalian. Karena dengan itu, dengan sering kali kalian up media sosial saya yang menyonyong-menyonyong, membuat kalian lebih hebat lagi, nggak apa-apa. Jadi, buat teman-teman, saya selalu ingatkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Kita sama-sama berjuang dengan cara kita. Tidak ada yang sama. Kamu dengan caramu, saya dengan cara saya. Jadi, untuk sementara itu aja dari saya karena kebetulan sudah banyak yang datang nih di kantor saya. Sungguh tidak adil jika saya waju ngobrol dengan kalian, saya ninggalkan mereka yang ada di luar sana. Mungkin untuk hari ini, hari Minggu, selamat liburan. Tuhan memberkati kalian semua. Jika ada kata-kata saya secara pribadi menyakiti kalian, dan saya tidak pernah ingin menyindir siapapun, jadi kalau kalian merasa tersindir dengan konten-konten saya secara pribadi, saya minta maaf. Apa yang saya sampaikan ini hanya ingin memberitahu kalian bahwa
dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Dunia ini bukan milikmu berdua. Dunia ini milik saya, kita, dan semuanya. Jadi hak mereka untuk mengatakan apapun. Tapi hak saya juga menyampaikan informasi menurut pendapat saya. Jadi buat teman-teman silahkan dengan cara kalian.